hadis ini mengambil pelajaran sebagaimana nas-nas atau dalil-dalil agama juga memberikan indikasi ke arah itu, yaitu kita berupaya melakukan kebaikan agar kemudian kita bisa memetik hasil kebaikannya nanti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain untuk mempertegas balasan-balasan yang akan ditimpakan kepada kebaikan maupun keburukan, Nabi memperingatkan, di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama." Sesungguhnya Allah itu akan menyayangi di antara para hambanya mereka yang memang punya sifat penyayang. Atau dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha yu'adzibul ladina yu'adzibuna an-nasa fid dunya." Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain dalam kehidupan dunia sebagai ganjaran balasan dari keburukan yang dia lakukan terhadap orang lain. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis yang pertama tadi, ada istilah, ada satu term di situ, ada istilah yaitu kurbah. Kurbah itu maknanya adalah dalam hadis ini adalah kesulitan yang besar yang ketika menimpa seseorang, maka seseorang itu akan mengalami kebingungan dan kesedihan. Maka ketika ada orang lain yang mengalami demikian, kita berupaya di dalam hadis ini disuruh untuk kalau bisa menjadi tanfis atau nafasa. Apa itu tanfis? Yaitu paling tidak kita berupaya untuk meringankan beban seseorang yang dalam kesulitan, dalam kesusahan tersebut. Maka kita mengambil posisi yang demikian. Atau levelnya yang lebih tinggi, tidak hanya tanfis, kita bisa menaikkan levelnya menjadi tafrij atau farroja. Tafrij itu maknanya adalah tidak sekedar meringankan, tapi mengupayakan diri kita agar mampu menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi oleh orang lain tersebut. Maka balasan levelnya itu sesuai dengan apa yang kita berikan. Ya, kalau pada level tanfis, maka balasannya pun tanfis. Kalau levelnya adalah tafrij, maka balasannya pun tafrij. Maka kita mengupayakan di antara perbuatan-perbuatan ini agar kita bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Baihaqi meriwayatkan hadis dari Anas ibnu Malik. Hadis ini diriwayatkan secara marfu, bahwa ada sebuah riwayat di mana satu ketika seorang penghuni neraka, dia di hari kiamat dia menengok ke arah penghuni surga di hari kiamat menengok ke arah penghuni neraka. Ketika dia sedang menengok ke arah penghuni neraka, salah seorang dari penghuni neraka itu kemudian memanggil dia dengan ungkapan, "Hai fulan, apakah engkau mengenal aku?" Kemudian penghuni surga itu menyatakan, "Saya tidak mengenal engkau. Siapakah engkau?" Maka kemudian penghuni neraka itu mengingatkan dia agar dia mengenalnya. "Dulu ketika kamu hidup di dunia, kamu membutuhkan seteguk air, kemudian saya memberikannya kepadamu." Maka penghuni surga itu kemudian ingat, "Oh iya, saya mengenal engkau." Nah, maka kemudian ketika penghuni surga ini sudah ingat, penghuni neraka itu menyatakan, "Kalau begitu mohonkan kepada Allah agar Allah mengampuniku, memberikan pertolongan untukku." Maka kemudian Nabi bersabda, lalu ia memohon kepada Allah dan berkata, "Jadikanlah aku pemberi syafaat untuknya." Maka kemudian diterimalah syafaat daripada Nabi itu untuk penghuni neraka, sehingga dia diperintahkanlah para malaikat untuk mengeluarkan orang tersebut dari dalam neraka. Ini gambaran bagaimana kemudian ternyata ketika kita membantu kesulitan orang lain dalam kehidupan dunia, itu akan mempunyai efek ketika kita dalam kehidupan akhirat nanti, ya, di hari kiamat ada pertolongan-pertolongan yang itu menjadi bagian dari kemudahan-kemudahan yang kita terima karena kita sudah memberikan kemudahan
bagi kehidupan orang lain dalam kehidupan dunia. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dari hadis yang pertama tadi juga disebutkan diantaranya adalah kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, yaitu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Nah, ini mengindikasikan bahwa memang pada hakikatnya kita tidak hanya akan menghadapi kesulitan dalam kehidupan dunia. Bahkan kesulitan di dunia itu tidak sebanding atau tidak ada apa-apanya dibanding dengan kesulitan-kesulitan yang ada di akhirat. Oleh karena itu kita bisa mengkaji ini ketika kita mendapati nas agama, kesulitan-kesulitan yang seperti apa. Di antaranya kita bisa lihat sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa nanti banyak orang bercucuran keringat di hari kiamat hingga keringatnya itu menetes di tanah setinggi 70 hasta dan mengekang mereka hingga tingginya mencapai telinga-telinga mereka. Hadis ini kemudian diperjelas dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad berkata, pernah Rasulullah SAW bersabda, tudni syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Jadi pada hari kiamat nanti matahari itu akan mendekat kepada hamba sehingga jaraknya hanya sekitar 1 mil. Fayakunan nas ala qadri a'malihim fil araqi. Maka di antara mereka itu keringatnya itu, bercucuran keringat itu sesuai dengan amalan-amalan mereka. Faminhum may yakunu ila ka'bai. Ada yang keringatnya itu sampai kepada mata kaki. Wa minhum may yakunu ila rukbatayhi. Ada juga yang keringatnya memenuhi sampai kepada lututnya. Wa minhum may yakunu ila haqwaihi. Dan ada yang keringatnya itu memenuhi sampai kepada dadanya. Wa minhum may yuljimuhul araqu iljaman. Dan ada pula yang keringatnya itu sampai kepada mulutnya, mengekang mulutnya sehingga dipenuhi oleh keringat itu. Nah, ini gambaran kesulitan-kesulitan di antara kesulitan yang dialami seseorang di hari kiamat. Maka level amal kita, level perbuatan kita itu yang akan menentukan daripada apa ganjaran yang akan kita terima. Nah, kita berupaya agar kita bisa paling tidak menjadi tanfis, ya, meringankan beban orang lain. Kalau belum bisa sampai tafrid tadi, artinya menghilangkan kesulitan-kesulitan yang dialami orang lain. Kemudian dalam lanjutan sabdanya Nabi itu adalah waman yassara ala mu'sirin yassaramu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang dia memudahkan, ya, barang siapa yang memudahkan bagi kesulitan orang lain, yassaramu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah berjanji akan memudahkan baginya segala kesulitannya baik dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Nah, maka kehidupan yang kita alami dalam kehidupan akhirat bukanlah perjalanan yang mudah. Maka caranya kita agar mendapatkan kemudahan-kemudahan itu, paling tidak kita sudah mulai sejak dalam kehidupan dunia ini mengupayakan diri, ya, memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang lain. Karena kemudahan yang kita hadirkan kepada kehidupan orang lain secara tidak langsung sebenarnya kita sedang menanam investasi di akhirat nanti atau di yaumil qiyamah agar kita mendapatkan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Karena sesungguhnya perjalanan menuju negeri akhirat bukanlah perjalanan yang mudah. Maka kita mengupayakan ada bekal-bekal terbaik yang kita bawa agar itu semua mempermudah perjalanan yang panjang tersebut. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kemudahan-kemudahan yang bisa kita berikan, ya, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, misalnya kita memberikan kemudahan atas kesulitan di dunia ini dari segi harta misalnya. Nah, apabila misalnya kita memberikan utang kepada orang lain yang kemudian kita karena memiliki kemampuan itu, maka kita bisa memberikan kemudahan bagi mereka yang memang terlihat tidak mampu atau tidak memiliki kelapangan untuk membayar hutang.
Nah, kita bisa menangguhkan waktunya agar orang yang dihutangin tersebut mendapatkan kemudahan. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka beri tenggang waktu dia sampai dia memperoleh kelapangan. Nah, itu di antara salah satu bagian dari upaya kita untuk ketika pun kita sudah memberikan hutang, memberikan bantuan, karena itu sudah kebaikan, dan kita menambah kebaikan, bobot kebaikan itu dengan mempermudah proses ketika orang yang berhutang itu pun dalam keadaan masih sulit membayar hutang. Atau yang kedua, bisa dengan cara membebaskannya dari tanggungan, dan memberikannya kemudahan kalau misalnya memang kita masih tidak terlalu butuh terhadap uang yang kita pinjamkan. Atau kalau kita tidak pada posisi yang memberi hutang, kita bisa membantu mereka yang dalam keadaan sempit, musibah, hutang dan sebagainya, supaya kemudian kita dapat ganjaran kebaikan dari membantu orang yang dalam keadaan sulit. Pada hakikatnya sebenarnya ketika kita membantu orang itu, orang lain dalam kesulitannya, pada suatu ketika ya secara tidak sadar kita nanti pun dalam kehidupan dunia itu ada bantuan-bantuan ketika kita dalam keadaan kesulitan. Dan begitu pula ketika di dunia kita dapat kebaikan, diberikan kemudahan, nanti insya Allah di akhirat sebagaimana janji Allah, Allah juga akan memberikan kemudahan karena kita memberikan kemudahan kepada orang lain tentunya. Dan ini di antara hal-hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak hanya kita peroleh dalam kehidupan dunia, tapi juga dalam kehidupan akhirat tentunya. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah menceritakan ada seorang pedagang yang dia itu mengutangin orang-orang. Kemudian kalau dia lihat orang lain itu yang diutangi dalam keadaan sulit, maka dia berkata kepada di antara pembantu-pembantunya, biarkan dia dan bebaskan dia. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan membebaskan kita. Maka dengan harapan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni pedagang tersebut. Dan di antaranya yang lain dalam sabda Nabi juga dikatakan, ada satu orang yang laki-laki yang meninggal, kemudian bima ghafarallahu lak, kemudian ditanyakan kepadanya, dengan sebab apa Allah mengampunimu? Kemudian dia menjawab, aku itu kalau berdagang dan berjual beli dengan banyak orang, kalau yang kulihat itu orangnya punya kecukupan, maka aku mempermudah prosesnya. Dan ketika aku lihat dia dalam kesulitan, maka aku meringankan dari jual beli yang aku lakukan. Nah, ini gambaran-gambaran yang dihadirkan bagi kita yang mempermudah kehidupan orang lain, maka kemudian Allah pun memberikan ampunan, ya, kebaikan-kebaikan, diantaranya diampuni dari segala kesalahan dan dosa. Bahkan diantara khasiat yang lain daripada kita yang ingin supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberikan petunjuk, diantaranya adalah dalam sabdanya, man arada antus tajaba da'watuhu wa antuk syafa kurbatuhu, barang siapa yang ingin dikabulkan doanya dan diangkat baginya kesulitannya, fal yufarrid an mu'sirin, maka hendaknya ia membebaskan orang lain daripada kesulitannya. Rawahu Ahmad. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian daripada orang-orang yang dalam kehidupan kita hadir untuk bisa membantu, menolong kesulitan daripada orang lain. Mudah-mudahan dari itu semua menjadi kebaikan bagi diri kita pada satu ketika kita dalam keadaan sulit, maka kita pun akan dibantu oleh orang lain. Termasuk diantaranya kebaikan itu bisa kita peroleh karena Allah pun akan mempermudah kehidupan kita di akhirat, di dunia dan di akhirat, ketika kita membantu mempermudah kehidupan orang lain tentunya. Para pendengar, inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ku merasa sendiri, dirimu selalu menemani.